Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas BGSD 08. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan guru sebagai pembelajar sepanjang hayat yang ada di topik 6 mata kuliah etika dan profesionalisme guru. Namun sebelum itu perkenankanlah kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Ada Faradila Nur Badriah, kemudian Halimatus Sa'diyah, yang ketiga yakni Khairun Nisa, dan yang keempat Rosa Ayudia Firdausa, dan yang terakhir yakni saya Sastinanda Jayanti. Nah, untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Farah. Kepada Mbak Farah kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sasti atas kesempatannya. Di sini kami akan membahas mengenai pengembangan pendekatan CRT, TARL, dan media pembelajaran berbasis web. Nah, tujuan dari pengembangan ini ialah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan keterampilan dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis web yang berpusat pada peserta didik. Kemudian, selanjutnya, nah, langkah-langkah pengembangan pendekatan CRT dan TRLL dan media pembelajaran berbasis web yang pertama adalah identifikasi kebutuhan peserta didik atau diagnostik. Kemudian yang kedua ialah pengumpulan informasi dan pembelajaran. Yang ketiga, penerapan dan eksperimen. Kemudian yang keempat ialah pengalaman dan kolaborasi. Dan yang terakhir ialah refleksi. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Oke, terima kasih Mbak Farah atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi kebutuhan. Di identifikasi kebutuhan ini ada karakteristik peserta didik melalui asesmen diagnostis kognitif dan non-kognitif. Yang kedua, menganalisis kebutuhan dan kelemahan peserta didik. Dan yang ketiga, mengumpulkan data media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Untuk file selanjutnya, Mbak. Selanjutnya, pengumpulan informasi dan pembelajaran, di mana di pembelajaran kali ini ada pendekatan CRT dan TARL, dan media pembelajaran berbasis web yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, seperti video pembelajaran, word wall, quizzes, Canva, dan media pembelajarannya berbasis web lainnya. Untuk selanjutnya, mengikuti workshop, pelatihan, seminar, atau diklat yang berhubungan dengan pendekatan CRT, TARL, dan media pembelajaran berbasis web. Dan untuk materi selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah penerapan dan eksperimen. Pada penerapan dan eksperimen ini meliputi yang pertama, membangun kesadaran budaya dan mengintegrasikan budaya ke pembelajaran untuk pendekatan CRT. Yang kedua adalah melakukan diagnostik awal dan mengelompokkan peserta didik berdasarkan hasil diagnostik untuk pendekatan TARL. Yang ketiga adalah menggunakan berbagai website yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik. Untuk pengalaman dan kolaborasi meliputi berdiskusi dan berkolaborasi dengan guru yang memiliki pengalaman dalam mengembangkan pendekatan CRT, TRL, dan media pembelajaran berbasis web. Yang kedua adalah berbagai pengalaman dan hasil pengembangan dengan rekan guru lainnya, berbagi pengalaman dan hasil pengembangan dengan rekan guru lainnya. Untuk selanjutnya adalah mengikuti komunitas belajar yang membahas tentang pendekatan CRT, TARL, dan media pembelajaran berbasis web. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kesempatannya. Selanjutnya mengenai refleksi. Jadi melakukan refleksi terhadap efektivitas penerapan pendekatan pembelajaran CRT, TARL, dan media pembelajaran yang berbasis web yang telah dikembangkan, baik dari hasil umpan balik rekan guru maupun dari peserta didiknya. Selain itu juga memperbaiki dan menyempurnakan penerapan pendekatan pembelajaran CRT, TARL, dan media pembelajaran berbasis web. Selanjutnya,
mengenai pengembangan pendekatan CRT dan TRL. Yang pertama, peningkatan kapasitas guru. Jadi itu bisa untuk seperti meningkatkan keterampilan, pengetahuan, atau kompetensi guru yang dapat mendukung pembelajaran agar pembelajarannya itu efektif. Kemudian yang kedua itu pengembangan berbasis budaya. Karena CRT ini kan basicnya itu untuk pembelajaran yang berbasis budaya, di mana melibatkan penggunaan seperti nilai-nilai norma, keyakinan, atau tradisi, dan praktik budaya yang itu digunakan sebagai rancangan untuk merancang pembelajaran yang relevan untuk peserta didiknya. Selanjutnya yang ketiga itu kolaborasi dengan komunitas. Jadi ya maaf. Jadi kolaborasi dan komunitas itu untuk membangun menjalin hubungan seperti kerjasama dengan guru yang lainnya atau partner yang lainnya. Kemudian ada juga pemantauan dan evaluasi yang digunakan untuk bisa untuk memperbaiki area mana yang perlu diperbaiki, seperti itu. Kemudian untuk pengembangan pendekatan TRL yang meliputi seperti peningkatan instrumen diagnostik, kemudian diferensiasi pembelajaran berjenjang, kemudian peningkatan kolaborasi guru, dan pemanfaatan teknologi pendidikan, serta pengembangan berkelanjutan. Selanjutnya, selanjutnya mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis web yang dipilih. Jadi di sini media pembelajaran berbasis web yang digunakan yaitu meliputi seperti Quizzes, kemudian Wordwall, dan Canva sebagai media pembelajaran yang menarik untuk digunakan pada pembelajaran dengan berbagai fitur yang tersedia, sehingga pembelajaran itu lebih tidak membosankan, seperti itu. Next. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk selanjutnya yakni tentang kesamaan pengalaman pada setiap anggota kelompok. Nah, kelompok kami memiliki kesamaan dalam sebagian pengalaman belajar, di mana banyak dari kami memilih menggunakan pendekatan CRT, TARL, dan penggunaan media pembelajaran berbasis web. Kami meyakini bahwasannya penggunaan pendekatan tersebut dapat memudahkan guru dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi peserta didik. Karena dengan menggunakan ini, kebutuhan belajar siswa itu dapat terpenuhi, kemudian kegiatan pembelajaran juga akan lebih menarik dengan visualisasi atau audio yang digunakan. Kemudian kesamaan pengalaman dalam kelompok kami seperti yang pertama, memahami kelemahan dan kelebihan penerapan pendekatan CRT dan TARL pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kemudian mempelajari berbagai jenis media pembelajaran berbasis web yang tersedia, seperti penggunaan Wordwall dan Quizzes, untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Dan yang ketiga yakni mengumpulkan umpan balik dari peserta didik maupun rekan sejawat mengenai efektivitas penggunaan pendekatan CRT, THRL, dan media pembelajaran berbasis web agar kami mengetahui akan kelemahan dan kelebihan dan maupun feedback dari peserta didik terkait progres ini. Kemudian yang selanjutnya yakni kesimpulan tentang hakikat belajar sepanjang hayat, yakni jangan berhenti belajar karena ujian yang diberikan tak berhenti mengejar. Itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.